Baca sekilas di berita, melalui penuturan Pak Romahur, katanya Pak Jokowi nggak minat. Kalau Pak Jokowi masuk sebagai bursa, itu bisa redup semuanya itu. Amran Sulaiman, Partai ID naik. Jenderal Dudung, dan kawan-kawan bisa gigit jari itu. Kepentingan pragmatis P3 secara partai kembali ke Senayan. Menjadi pertanyaan juga bagi teman-teman. Jangan menjadi ketua umum itu enaknya mau, tak enaknya dia lupakan. Guys-guysku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini Partai Persatuan Pembangunan naik ke permukaan. Muncul lagi dalam konteks suksesi jelang muktamar. Udah rame nih nama-nama yang muncul sebagai calon ketua umum. Sekarang bersama kita sudah ada Bang Ade Irfan Pulungan, Ketua Mahkamah Partai P3. Apa yang mau kita torpedo hari ini, Bang? Kalau kita lihat kan P3 ini sebagai partai yang legenda buat Indonesia, punya sejarah panjang. Kalau kita lihat sejarahnya, bahkan fusi Partai Masyumi, fusi Partai Serikat Islam Indonesia, kemudian Partai Nahdlatul Ulama masuk dalam P3 itu. Ruh itulah yang membuat P3 punya basis massa dan ideologis Islam moderat yang kuat. Tapi walaupun pada pertarungan Pileg kemarin tumbang, tapi tetap P3 ini Menarik. Menurut kita menarik sebagai partai politik yang punya saham lah buat negara ini. Nah, di muktamar, menjelang muktamar kali ini kan kita melihat ada orang yang menyebutkan bursanya ini A, B, C. Tapi kan kita hanya melihat itu dalam satu variabel. Kita harus melihat juga nih pandangan Bang Ade Irfan sebagai Ketua Mahkamah Partai. Apa sih yang terjadi di dalam internal P3 saat ini sebenarnya, Bang? Teman-teman torpedo itu butuh penjelasan lah, atau gambaran umum di pembukaan ini, Bang. Ya, terima kasih teman-teman Rafiq dan Fatan yang telah mengundang saya di podcastnya Torpedo. Luar biasa nama Torpedo nih. Kalau Torpedo ini artinya tepat sasaran kan. Dan namanya kalau dikeluarkan torpedo itu pertama bisa membuat kesehatan, Benar. ya kan? Torpedonya ya kan. Yang kedua ini torpedo sebuah senjata yang meledak, membinasakan. Berdaya ledak. Daya ledak yang kuat. Yang penting tepat sasaran, Bang. Tepat Jangan sasaran. tepat sasaran, Bang. Jangan salah keker pula. Makanya tadi saya bilang torpedo ini tepat sasaran, dikeluarkan harus tepat sasaran. Harus tepat sasaran, Bang. Makasih podcast yang telah mengundang saya, ya. Teman-teman meminta saya untuk muncul di podcast Torpedo membahas tentang P3. Ya memang belakangan ini ya situasi atau perbincangan P3 di publik itu cukup dinamis ya, cukup berkembang tentang apakah itu figur yang akan nanti memimpin P3 atau suasana perkembangan menjelang pelaksanaan muktamar. Itu ya kita akui bersama fakta politik dan hukumnya. P3 itu saat ini setelah pasca pemilu 2024 tidak lolos di parlemen. Ya, artinya wakil-wakil P3 tidak ada di Senayan, di parlemen, di pusat. Itu tingkat pusat ya. Nah, ini tentu menjadi sebuah evaluasi besar bagi internal partai. Ini menjadi sebuah catatan buruk bagi kami internal. Kenapa P3 tidak lolos di parlemen? Karena yang kita ketahui bersama sesungguhnya ketika partai politik itu ikut dalam kontestasi pemilu, kan berkeinginan untuk mendapatkan kekuasaan, ya minimal berada di parlemen. Karena parlemen itu kan bagian dari salah satu kekuasaan yang ada di Republik ini. Ya kan? Bidang
legislatif, ya kan? Kan begitu kan? Fakta realita kita kan begitu. Nah, P3 tidak dapat. Nah, ini banyak pertanyaan, banyak pergolakan, perbincangan, kritik, diskusi, macam-macam lah. Bahkan hujatan. Baik itu di internal infrastruktur partai mulai dari sampai bawah, bahkan di eksternal, apakah itu kader, simpatisan, loyalitas, ya. Pertanyaan itu muncul kepada kami semua. Kami semua itu apakah itu struktur partai atau juga kader-kader partai gitu. Nah, saya sebagai ketua Mahkamah Partai melihat kondisi seperti ini tentu sangat prihatin dan apa ya, tersentak lah gitu ya. Saya juga ketika ditanya media, wartawan, berkali-kali saya katakan ya saya mohon maaf baik itu secara pribadi maupun secara keorganisasian. Saya ketua Mahkamah Partai mohon maaf karena P3 tidak lolos di Senayan. Kan ada harapan-harapan dari masyarakat khususnya pemilih P3 yang mempunyai basis umat Islam itu tentu pasti saya yakin dan percaya sangat kecewa ini. Kecewa. Nah, sangat kecewa itulah kami mohon maaf. Saya menyatakan saya mohon maaf. Nah, tentu tidak hanya sampai di situ kan. Nggak selesai, habis mohon maaf, habis itu selesai, enggak. Nah, sekarang bagaimana caranya, bagaimana langkah strategisnya, P3 ini bisa move on, P3 ini bisa bangkit untuk kembali tampil di Senayan, di parlemen. Untuk P3 ini kembali ya diperhitungkan dalam kancah politik nasional. Untuk kembali P3 ini mendapatkan kursi di kabinet. Kan hari ini dengan kepemimpinan pemerintahan Prabowo Gibran, P3 juga tidak mendapatkan kursi di kabinet. Ya wajar, karena tidak punya kontribusi suara di parlemen dan kontribusi dalam pemilu. Ya. Tapi kalau kontribusi itu kan bisa dinamis, ya kan? Nah, apakah tidak punya, karena tidak punya kekuatan di parlemen, makanya tidak direkrut di kabinet. Tapi kalau saya melihat tuh ada juga partai yang dapat di kabinet, nggak ada juga di parlemen. Iya, PSI iya kan? Dapat. Nah, apakah tadi itu dia kontribusi? Nah, itu kan debatable lah. Itu orang dalam kayaknya. Ordal. Apakah tergantung bisikan-bisikan kan? Bisikan si manis ya kan? Makanya itu. Nah, berangkat dari situ saya secara pribadi melihat sangat ironis dan sangat sedih. Apakah komunikasi politik yang dibangun hari ini itu tidak begitu kuat untuk bisa meyakinkan pihak kekuasaan hari ini, ya, untuk bisa memberikan kepercayaan, ya, kepada kekuasaan hari ini. Sesungguhnya P3 itu secara masanya, secara potensial isunya itu masih bisa kuat loh. Terbukti dengan suara P3 di daerah itu masih lebih besar. Dari suara di pusatnya 8,5 juta sekian, masih lebih besar. Nah, artinya kami itu masih sebenarnya di daerah itu masih cukup kuat dan signifikan. Nah, kalau ini juga tidak dilirik, ya alamat tentu P3 akan ditinggalkan dengan waktu. P3 akan ditinggalkan dengan kompetisi politik yang ada. Ada, bisa Abang bilang berarti kalau di daerah kuat, sementara nasional lemah, berarti ada krisis kepemimpinan di tingkat nasional dong? Ya, terserah menafsirkan seperti itu. Tapi realitanya seperti itu. Kan yang dihitung dalam regulasi itu adalah hasil perolehan tingkat pusat. Nah, sekarang tingkat pusat tidak mendapatkan suara yang signifikan dengan ketentuan yang ada. Ya kan? Nah, kalau ada asumsi masyarakat atau siapapun yang mengatakan ini krisis kepercayaan di tingkat pusat dari sebuah leadership, ya itu tafsiran publik, masyarakat atau media, monggo. Itu artinya pukulan
bagi kami yang harus kami evaluasi ke depannya. Ya, tapi Abang dari internal mengamini itu nggak Bang? Atau ada sebenarnya variabel lain yang lebih mempengaruhi kenapa P3 gagal ke Senayan ini? Ya kan, kalau secara sederhana dan sangat normatif, ya, adakah ketua umum partai yang menginginkan partainya tidak lolos? Oh, nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Ada. Pasti ada dong, ya kan? Apapun ceritanya, yang namanya ketua umum partai, pimpinan partai, apapun bahasanya, dengan segala cara ini artinya yang masih dalam ketentuan prosedural ya, menginginkan partainya, kadernya, ya, untuk bisa muncul di Senayan, melewati regulasi yang ada, kan begitu kan? Ya kan, kalau ada berpikiran untuk hanya sekitar memainkan peran dinamika politik, ya nggak usah jadi partai, kita jadikan ormas saja, ya kan? Iya. Misalnya untuk mendukung program pemerintah, memberikan advis, menjalankan ini, jadi ormas saja, jangan jadi partai. Partai itu kan ya ingin berkuasa. Iya. Lewat jalur bagaimana ya caranya dipikirkan. Nah, pertanyaannya tadi, ini dipikirkan nggak oleh leadership? Balik lagi soal itu, Bang. Abang sebagai ketua Mahkamah Partai P3, sebagai Ngeri ya? Ngeri, Bang. Ngeri ya? Ngeri jabatan itu ya? Melihat, kalau kita lihat ketua umum P3 sekarang itu adalah Pak Mardiono, dan sebelum pemilu itu kan dia menjanjikan bahwa saya akan lolos lah di Senayan. Kemudian ada beberapa janjinya soal pemilu. Kalau kita lihat faktanya sekarang, tidak terrealisasi. Artinya target-target itu tidak terpenuhi. Apakah dari Mahkamah Partai melihat sudah cukup bukti untuk memakzulkan lah, kalau istilahnya politik sekarang yang lagi ramai, Bang? Itu yang tadi saya katakan, adakah setiap ketua umum itu partai tidak menginginkan partainya tidak lolos? Tentu tidak kan? Ya. Tentu bagaimanapun caranya, dia akan melakukan upaya semaksimal mungkin. Dia melakukan koordinasi semaksimal mungkin, ya. Dia harus meyakinkan pemilih, ya, konstituen P3 agar tetap memilih aspirasi politiknya kepada P3. Itu kan harus dilakukan, ya kan? Karena keuntungan ketika partai itu lolos berhasil, keuntungan yang dapatkan langsung itu didapatkan oleh siapa? Pasti ketua umum dong. Ya. Ya kan? Punya bergain. Pasti ketua umum. Nah, menjadi pertanyaan juga bagi teman-teman. Jangan menjadi ketua umum itu enaknya mau, tak enaknya dia lupakan. Ya kan? Jangan begitu sebagai seorang leadership dari sebuah kepemimpinan yang ada. Jangan senangnya aja mau, sakitnya tak mau. Nah, mau sakit ya kan? Nah, sekarang bagaimana dia untuk mengajak semuanya? Merangkul komunikasi, itu kepiawaian lah. Ya kan? Kalau Abang di internal melihat ada komunikasi itu? Ya, saya mendapatkan banyak keluhan dari teman-teman itu. Apa yang dikatakan, apa yang disebutkan, apa yang dijanjikan, ternyata pada fakta realitanya tidak sesuai. Ya kan? Banyak juga keluhan oleh sebagian besar, apakah pada saat itu mereka ini sebagai caleg, sebagai kader, ya kan? Nah, inilah muncul perbincangan, muncul perdebatan, ya kan? Ya, berjalan sendiri, tidak ada arah rule, tidak ada arah pendampingan yang sangat kuat, ya kan? Tidak diberikan sentuhan-sentuhan, ya kan? Nah, itu juga saya nggak tahu apakah itu menjadi bagian dari keterpurukan P3. Tapi Bang, kalau kita lihat ke belakang lagi, kayaknya tren penurunan suara P3 itu secara nasional menurun itu, Bang. Kalau kita lihat dari ketua umum, dari Hanzam, setelah itu ya, apalagi ada Pak Surya Dharma Ali tersangkut kasus, kemudian Roma Hurmuzi tersangkut kasus, balik lagi ke Soeharto
dan kemudian sekarang Mardiono, terjadi penurunan elektoral. Ada apa itu, Bang? Kalau Abang? Ya, dalam catatan saya juga, ya, P3 sekarang elektabilitasnya sangat rendah, sangat menurun. Kepercayaan publik, kepercayaan pemilih itu sejak dimulai setelah kepemimpinan Pak Hamzah. Ya kan? Kalau saya melihatnya adalah apakah P3 secara partai, secara instrumen politik, ya, tidak mengantisipasi, tidak melihat kondisi-kondisi real perkembangan zaman dan masa ini. Tidak melihat dinamika yang berkembang, kemauan, aspirasi-aspirasi pemilih dan umat yang ada. Maksud Abang agak gagap membaca zaman P3? Bisa saja. Tidak mampu menerjemahkan apa yang menjadi keinginan, kepentingan pemilih, loyalitas, ya kan, terhadap kondisi-kondisi real yang ada hari ini. Apakah itu kepentingan umat dan lainnya. Kan suara terbesar di Republik ini dalam setiap pemilu adalah umat Islam. Benar nggak? Benar. Fakta. Itu fakta. Ya. Ya kan? Ada nggak yang berani membantah? Enggak. Itu fakta. Nah, pertanyaan kita, P3 ini partai yang berajaskan Islam, berbasis umat Islam. Mampu nggak untuk merangkul suara terbesar itu? Kan kalau saya katakan tidak berani, tidak mampu. Kenapa? Nah, itu pertanyaan besar. Itu kan Ya kan? semua kader-kader internal kan, Bang, yang kita sebutin tadi. Ya, itu tadi. Apakah cara dia memainkan perannya, cara memaintain itu, dia lebih kepada formulasi yang lainnya, gitu. Apakah dia melakukan itu tidak merangkul, melakukan komunikasi secara kolektif? Atau suruh sendiri gitu, Bang? Nggak One tahu man, lah. one show. Suruh sendiri ya, bahasa Medan itu suruh sendiri ya. Ya kan? Karena partai ini kan dia kolektif. Ya. Tidak hanya dia kita bilang kuat di pusat, lemah di daerah. Atau sebaliknya, kuat di daerah, Lemah di pusat. lemah di pusat. Buktinya hari ini P3 masih cukup kuat di daerah. Kenapa? Artinya teman-teman di daerah masih cukup mampu untuk melakukan komunikasi-komunikasi, untuk melakukan sentuhan-sentuhan kepada pemilih. Kan gitu. Nah, kenapa? Kan pertanyaan kita lagi, kenapa kok itu bisa terjadi suara P3 masih besar di daerah? Apakah kepemimpinan di daerah itu ya mengikuti perkembangan yang ada di daerah masing-masing? Kan sangat berbeda ya kan? Ya. Tapi dia menyesuaikan, beradaptasi dengan keinginan, kemauan pemilih-pemilih P3 yang ada di daerah. Iya, singkat cerita, Pak Mardiono ini tidak mampu beradaptasi lah gitu. Itu bahasanya Fatan. Ya kan? Nah, Yang penting gagal lah. Kalau dia mengakui ini tidak gagal, ya saya nggak tahu untuk menjawabnya. Kenapa kok bisa mengatakan tidak gagal? Kan ada videonya yang mungkin teman-teman sudah dengar kan? Nggak bisa kan, kepemimpinan itu kan memang harus yang dilihat itu adalah ketua umum. Kalau nggak lolos di parlemen, masuk pula dia ke jajaran eksekutif ya kan. Padahal kemarin nggak dukung. Nah, itu ngomong nggak ke dalam tuh? Itu kan, itu saya bilang tadi. Kenapa kok P3 tidak dapat di kabinet? Kenapa kok hanya bisa dapat di jajaran utusan khusus? Apakah komunikasi politiknya nggak bisa meyakinkan? tidak punya bergain. Ini. Kalau dulu zaman Pak Jokowi 2014, P3 nggak mendukung tuh, tapi masih bisa dapat jabatan menteri. Ya. Iya kan? Karena masih di parlemen kali, Bang. Nah, kalau itu asumsinya, hari ini ada partai yang tidak di parlemen, banyak nih. Ya. Dapat juga, minimal wamen. Maksud abang kurang canggih lah lobbynya Pak Mardiono ya? Terserah teman-teman lah terjemahkan itu. Jadi Bang, ini kan jelang muktamar ini rame nih bursa ini. Tapi sebelum kita bicara nama-nama, kalau menurut Bang Ade nih melihat aspirasi internal, kemudian melihat faktor-faktor eksternal maupun ekonomi sosial yang terjadi sekarang,
karakter seperti apa sih yang ideal, yang cocok dijadi ketum ini? Karakter loh. Ya, Kalau yang sebelah kan bilang Pak Romahur Muzi bilang tokoh dan toke. oke. Ya memang berat tantangan P3 untuk ke depan menghadapi pemilu 2029 ini bisa kembali. Beratnya itu bukan artinya kita harus pesimis, enggak. Beratnya itu artinya kompetisi, tentunya kompetisi nanti 2029 nanti ini akan lebih dinamis lagi pastinya. Ya. Apakah dari aspek kompetisi politiknya, apakah dari aspek penilaian publik masyarakatnya, macam-macam lah. Itu beratnya ya. Maksud saya itu berat, tantangannya yang berat itu. Bukan berat dari diri kita. Kita sebagai umat yang beragama, kita katakan ya harus ikhtiar dulu. Persoalan bagaimana hasilnya itu urusan Tuhan kan. Ya. Ya berarti kan kita harus berusaha dulu, semangat dulu, ikhtiar dulu. Jadi enggaknya itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita serahkan sama Dia. Nah, itu yang harus dibangun memang oleh P3 menghadapi tantangan dinamika pergeseran-pergeseran politik dan lain sebagainya di 2009. Karena tentunya pemilu dari tahun ke tahun itu punya problem, punya tantangan, punya kultur masing-masing. Saya yakin itu, ya kan? Hari ini kemarin pemilu 2024 banyak orang mengatakan, wah pemilu yang sangat brutal. Kenapa? High cost. Macam-macam lah kan. Kan beda dengan pemilu 2019. Pemilu 2019 kemarin itu pemilu yang sangat lebih mengedepankan identitas. Ya kan? Ya. Identitas, pergolakannya. Oh, kalau dia dukung si A, saya nggak mau. Itu karena ada polarisasi lah di sana. Polarisasi. Ya kan berbeda-beda kan. Nah, pemilu 2029 ini kita belum bisa memastikan bagaimana formulasi situasinya. Nah, tantangan itulah yang harus diikuti dan harus dilihat oleh P3 supaya bisa kembali lagi ke Senayan. Nah, tentu kita harus juga mencermati kira-kira ini siapa yang punya korelasi terhadap figurnya untuk kepentingan pragmatis P3 kembali ke Senayan. Kan begitu. Kan kepentingan pragmatis P3 ini kan harus kembali ke Senayan. Ya kan? Bagaimana nanti suaranya, yang penting bisa masuk di Senayan. Benar. Karena dalam catatan kita bersama, hari ini situasi politik dan dinamika perkembangan yang ada, bagi partai yang sudah tidak lolos di parlemen, itu belum punya sejarah kembali lagi ke Senayan. Ya kan? 2014 kita masih mengenal ada PBB, ada beberapa partai. 2019 kita masih mengenal ada Hanura, udah tidak masuk lagi. Ya kan? 2009 kita masih kenal ada PBB masuk, 2014 nggak masuk. Ya kan? 2019 juga. Nah, 2024 P3. Ya kan? Nah, itu Bang, itu kan pergolakan dan kompetisi. Karakter seperti apa yang dibutuhkan P3 untuk bisa? Ya, paling nggak dia bisa menyesuaikan dengan kultur dan tradisi internal P3 sendiri. Ya, paling nggak dia punya kesamaan pandangan, ya, kesamaan keinginan. Memang P3 ini harus mendapat kemajuan untuk bisa tampil di Senayan. Jadi jangan sampai dia hanya menjadikan P3 ini sebagai alat kendaraan politiknya untuk kepentingan pragmatis personalnya. Nah, itu saya juga akan memberi catatan, ya kan? Jadi ada balancing lah, ada penyesuaian lah, jangan berat sebelah, jangan hanya kepentingan personalnya yang lebih kedepankan dengan menghilangkan kepentingan P3 sebagai partai. Itu kan bicara di tataran ideal, Bang. Ya.
hari ini politik Indonesia ada dua tuh kalau kita sering dengar di kedai kopi maupun di forum-forum tuh. Kapasitas dan isi tas. Masuk barang itu ya. Masuk barang itu. Dengan di luar parlemen. Misinya pengen masuk lagi. Ya. Faktor logistik itu yang utama nggak sih Bang? Kalau menurut Abang gimana? Sebenarnya yang utama itu tadi saya bilang. Harus ada kesamaan visi, pandangan, kesamaan cara kerja, ya. Punya kepentingan yang sama antara kepentingan personal yang nanti akan masuk di P3 dengan infrastruktur institusi P3 sebagai partai, ya, sama-sama bergerak gitu. Karena tidak akan mungkin sekuat apapun figur yang mungkin dicalonkan, kalau infrastruktur partai ini dia abaikan, ya, terjadi kesenjangan, tidak bergerak, itu namanya dia melakukan onani politik, kan? Sur sendiri dia. Sur sendiri. Ya kan? Ya. Tapi kalau partai juga berharap banyak dengan orang, tapi orangnya juga cuek-cuek, cuek bebek, nggak mungkin juga. Makanya saya bilang harus ada sama keseimbangan gitu. Tuh. Yang kedua ya tentu pasti logistik. Tapi logistik itu menurut saya itu akan datang lah itu. Sama kayak kita perintahnya Allah Subhanahu wa taala, bekerjalah kamu, ya kan? Nanti Allah Subhanahu wa taala Memberikan Rasul yang memberikan ini. Jadi kalau kita berikhtiar, semangat, orang melihat, oh si Rafiq ini rajin nih, tentu orang senang melakukan pendekatan. Ya. Seiring dengan performa, duit itu datang sendiri tuh Bang. Datang sendiri. Kok kita takut sih duit dulu? Ya kan? Ya. Saya berkeyakinan seperti itu. Gitu. Aku langsung tembak aja lah Bang nih. Dari nama-nama yang beredar Bang. Pakai torpedo apa nih? Ini agak-agak di laut dulu. Agak dasar di laut dulu Bang. Pak Romahur Muzi kemarin sebutkan beberapa nama itu. Ya. Ada Sandiaga Uno, ada Amran Sulaiman, ada Agus Parmanto, ada Haji Isam, Jenderal Dudung Abdurrahman. Amran kaitannya dengan Haji Isam. Tapi Abang punya pandangan berbeda. Lebih bagus Pak Jokowi ini. Apa sih Bang dasarnya kenapa Abang seret nama Pak Jokowi dalam wacana dalam muktamar ini? Memang banyak dinamika ya. Memang banyak nama hasil perbincangan, diskusi yang beredar di internal. Baik itu di tingkat pusat, wilayah, cabang. Saya juga mendapatkan masukan, mendapatkan laporan, informasi, dan lain sebagainya. Tentu kan teman-teman daerah juga berdiskusi kan dengan gaya-gaya mereka. Dan mereka juga pasti resah dengan kondisi partai hari ini, ya kan? Yang teman-teman misalnya tidak lolos, teman-teman struktur partai di daerah itu tidak lolos di parlemen di daerah, kan merasa kebingungan. Apa ini arahan ketua, katanya kan? Gimana ini? Apa pendapat? Apa petunjuk? Ya kan, banyak diskusi. Nah, dari perbincangan itulah muncullah nama-nama. Nama-nama itu ada yang mendatangi dan ada yang didatangin. Ya gitu, wajar aja kan? Wajar. Sah-sah saja. Saya pikir itu nggak ada masalah. P3 juga, saya pikir juga harus membuka diri. Ya. Walaupun ada regulasi yang mengatur tentang mekanisme menjadi sebuah ketua umum, setiap partai politik kan ada yang mengatur itu kan? Ya kan? Tapi bagi saya adalah sepanjang itu menjadi kepentingan bersama untuk kemajuan partai, itu kan bisa kita musyawarahkan, ya kan? ADR itu kan bisa dirubah sudah dengan kesepakatan dan kepentingan bersama kan gitu. Nggak harus kaku-kaku banget melihatnya. Ya, benar Bang. Nah, ya kencang kan? Bang, harus menyuarakan Pak Jokowi ini kencang di dalam. Ya, ada orang melihat karena dia bilang gini, kalau dibilang si A, si B, si C, si E itu kan ada kepentingan pragmatis personalnya, targetnya kenapa harus ngambil P3? Kita ketahui bersama hasil putusan Mahkamah Konstitusi, Presiden threshold itu 0%. Ya. Seandainya besok P3 ada di parlemen, kan bisa jadi kendaraan. Pertanyaan saya, apakah figur-figur itu ya
tidak punya kepentingan politik pragmatis untuk dia mengambil P3 Punya lah, untuk target ke depan. punya kepentingan lah. Pastilah. Punya kan? Nah, terus Pak Jokowi apakah punya kepentingan secara pribadi mengenai P3? Udah pensiun dia. Udah pensiun dia nggak bisa lagi kan? Nah, yang lebih masuk akal untuk lakukan tadi itu menyesuaikan keseimbangan kepentingannya, mana yang lebih sangat rendah resistensinya, ya kan? Sederhana aja kan tuh. Tapi kan kalau Pak Jokowi ini selalu dikait-kaitkan dengan Gibran anaknya. Bisa jadi kepentingan pragmatis nggak? Ya banyak faktor juga lah. Kalau kita mencari masalah atau mencari itu bisa semua orang figur samalah, ya kan? Tapi yang realitas faktanya, kalau kita lihat orang perorangannya, sebenarnya kan yang tidak membuat P3 sebagai struktur partai itu, P3 sebagai institusi partai itu lebih tidak banyak dirugikan dari kepentingan personal yang ada. Tadi aku baca sekilas di berita, melalui penuturan Pak Romahur, katanya Pak Jokowi nggak minat. Itu berita Desember 2024. Desember 2024. Iya. Terkait tadi Iya, baru beredar dia bertemu. Emang kabar terbaru udah ada Bang? Nanti kita lihat, makanya kan gak ada masalah kan? Kalau kita munculkan pendapat Sebagai wacana, iya kan gak ada masalah kan untuk demokrasi, iya kan? Gak ada masalah. Berarti menurut Abang, Pak Jokowi ini sesuai lah dengan kriteria yang Abang sebutkan, adaptif, mampu membuat bergain ke pemerintah, nggak punya dan kepentingan personal. nggak punya kepentingan personal, dan kemudian mampu membawa P3 kembali melantai di parlemen. Yang lebih saya melihatnya, komunikasi hubungan P3 dengan Pak Jokowi itu relatif sangat bagus. 10 tahun dia berkuasa, jadi presiden, P3 itu ada mendapat tempat, kehormatan. Tadi saya katakan, 2014 kami nggak mendukung dia, itu fakta politik. Iya. Tapi dia merangkul. Dia merangkul. Dan dia tetap welcome. Ya gitu. Nah, artinya 10 tahun itu kan hubungan yang cukup Lama. baik lah, lama lah. Nah, figur-figur yang hari ini kita belum tahu nih melakukan komunikasi politiknya, jangan orang per orang ya. Karena partai itu nggak bisa kita selalu menjustifikasikan orang per orang. Oh, saya kan udah komunikasi dengan si A. Jangan diartikan si A itu mewakili secara keseluruhan menjadi kepentingan P3, nggak boleh dong. Masih mau Pak Jokowi itu ngurus Bang? Terakhir Ya kita nggak tahu, walau alam. Kita juga berdoa, ya Allah berikan hidayahmu, berikan petunjukmu. Yang bisa membolakkan hati orang kan siapa? Iya kan, kita nggak tahu kan. Kita serahkan, makanya saya bilang serahkan aja, mengalir saja. Kita nggak tahu kan. Pertanyaan selanjutnya Bang, apakah Pak Jokowi ini sesuai dengan karakter P3 Bang? Ya itu tadi saya bilang, paling tidak dia secara interaktifnya, komunikasinya, ya kami lebih memahami dan dia lebih memahami kami. BTST lah Bang ya, tahu Ya kan? lah ya. Mana Fatan di sana? Mana yang lebih srek? Orang yang berteman lama atau yang baru berteman? Ya lah, malam. Ah itu. Daripada Itu kan sangat normatif dan sangat sederhana aja. Ya kan? Ya. Yang jelas elit-elit P3 hari ini itu intensif melakukan komunikasi dan silaturahmi dengan Pak Jokowi sebelum-sebelumnya. Ya, makanya ini ada perbincangan di teman-teman, kenapa nggak kita coba aja beliau? Kan nggak apa-apa kita melakukan pendapat. Kan nggak apa-apa kita menawarkan. Toh juga partai-partai yang lain ketika melakukan suksesinya menawarkan kan, nggak masalah kan? Nggak haram kok. Enggak. Iya kan? Tapi faktor tauke itu, Pak Jokowi memenuhi faktor tauke nggak? Ya, kalau menurut saya, bagi saya, logistik itu penting, tapi bukan menjadi sesuatu yang penting juga untuk tidak mengabaikan dari yang lainnya. Tadi saya bilang, kalau seseorang itu
ya, kerja gitu. dia punya kepentingan yang tersendiri, ya, dia mau mengatur kultur tradisi P3 kan bisa hilang. Ya. Ini kan harus ada keseimbangan, harus ada penyesuaian yang sangat kuat. Jadi masing-masing kepentingan itu bisa selaras, seimbang, berjalan dengan itu. Jadi tidak ada yang dominan. Itu pemahaman saya ya. Mak, menang banyak P3 kalau Pak Jokowi jadi ketum itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tunggu dulu, kita tanya, emang seberapa kuat Pak Jokowi bisa menggerek P3 kalau menurut Abang? Saya nggak bisa memastikan itu. Itu kan bisa kita jawab kalau dia menjadi ketua umum. Iya kan? Ya artinya ada dasar argumen lah Bang. Kenapa harus sosok Pak Jokowi? Apa yang bisa dilakukan Pak Jokowi sehingga menggerek P3 ini kembali ke nasional? Ya, tadi saya bilang, perbincangan, komunikasi, perdebatan di internal, kan memunculkan nama dia. Kenapa? Tadi itu komunikasi yang sudah terbangun, chemistry yang sudah ada, hubungan emosional yang sudah tercipta, ya kan? Memang dia lebih dulu dari yang lainnya, ya kan? Dan itu fakta, ya kan? Fakta sosialnya. Yang kedua, dia juga sampai hari ini masih menghormati, masih menghargai P3. Ya, saya juga kalau ketemu beliau, pertanyaan dia, bagaimana P3 kabar? Kan atensinya pasti ada, ya kan? Jadi ketemu abang yang ditanya gimana P3 gitu Bang? Iya, bagaimana P3? Bukan gimana Abang, sehat enggak? P3 dulu ditanya. P3 dulu yang ditanya. Ya kan? Nah, itu kan bagi saya secara subjektif, ya saya melihat ini orang yang punya atensi terhadap P3. Yang kedua, kemarin kita akui, kita lihat, yang mengambil wapres itu adalah kader P3. Ya kan? Ya. Sosok ulama, dan Pak Maruf Amin, Kiai Maruf Amin menyatakan, saya ini politiknya awalnya itu P3. Ya. Ya kan? Hubungan komunikasi dia sesungguhnya ya sangat dekat dengan ulama, tokoh umat, sangat dekat loh beliau, ya kan, sangat dekat, dan dia membuka diri terhadap semuanya. Beliau sangat sederhana, komunikasi sosialnya bagus, apalagi komunikasi politiknya. Beliau punya pengalaman pemerintahan cukup panjang, dan beliau juga bisa membaca komunikasi, situasi politik, dan membangun komunikasi politik kepada tokoh siapapun. Nah, ini kan sosok yang teman-teman menganggap ya cukup layak lah dan sangat luar biasa lah. Terakhir di Kabanjaya masih bejibun orang nyambut dia. Nah, ya kan? Iya. Waktu ada peresmian patungnya kan, itu gara-gara ada petani jeruk datang ke istana nggak dikasih itu. Terus dibalas kan dia datang, dia malah memberikan masukan kan begini. Jibun kan, di mana dia datang itu orang menghampiri, bukan orang menolak. Nah, kan itu karakter diri, nggak semua orang kan. Itu bisa, kalau Pak Jokowi masuk sebagai bursa, itu bisa redup semuanya itu. Amran Sulaiman, Partai ID naik terus tuh. ada apa? Jenderal Dudung dan kawan-kawan. Bisa gigit jari itu. Nah, itu tergantung, itu saya nggak bilang begitu ya. Itu patan itu ya. Ya namanya sebagai argumen Bang. Kan kita bertanya-tanya politik. Siapa yang bisa mengalahkan Pak Jokowi yang disebut-sebut selalu menang dalam setiap kontestasi politik? Saya nggak mau masuk ke wilayah itu lah, terlalu jauh. Saya hanya mau masuk untuk kepentingan P3 aja, ya kan? Wah itu. Ya ini suka mancing ini, supaya torpedonya jalan ini. Itu toko dan toke yang disodorkan si kawan satu itu bisa ditorpedo. Tapi kayak sur banget Pak Romar Muzi dari tahun yang kita lihat mendorong nama Pak Amran dan mengait-ngaitkan dengan Haji Ishak. Ya, sah-sah saja bagi saya. Siapapun bisa saja mengusulkan, mewacanakan. Bagi saya sah-sah saja. Tapi jangan sampai siapapun ya menjadikan dirinya harus diikuti. Itu yang nggak boleh. Biarkan aja. Saya udah bilang, biarkan aja mengalir ini. Biarkan aja berproses. Ya kan? Toh nanti perkembangannya melihat situasinya. Kepentingan kita adalah kepentingan P3 untuk kembali ke Senayan.
kepentingan kolektifnya. Mengenai bagaimananya, ya biarkan aja. Kalau memang kami semua sepakat membuka diri kepada figur eksternal, ya ayo. Tapi kan biarkan aja, jangan kita mengintimidasi, jangan kita menegasikan orang lain. Ini nggak boleh. Jangan kita mau bilang, oh itu nggak cocok karena begini-gini. Jangan dong. Karena setelah permainan satu pihak itu kan terjadi gejolak. Kayak ada demo di kantor P3, kemudian ada ketua DPD dari daerah itu Ponpes di Jakarta. Apa memang semengganggu itu untuk mewacanakan nama? Saya nggak mau mencampuri atau mengkritisi orang per orang. Ya, bahasa syariatnya menggibah. Menggibah. Kalau dalam politik nggak ada gibah, Bang. Ini pertarungan Opini. wacana diskursus aja ini. Abang punya diskursus, sebelah punya diskursus. Ya nggak apa-apa dalam konteks kita dialektika, diskursus nggak apa-apa. Tapi jangan juga kita memasakkan kehendak kita. Nggak boleh kan? Jangan juga kita menganggap pilihan kita, pilihan yang sudah tepat buat kondisi-kondisi hari ini. Kan nggak boleh dong. Biarkan saja. Kita nggak bisa juga melihat isi hati, pikiran seorang manusia. Nggak bisa kan? Setiap orang itu kan pasti pro dan kontra. Ya kan? Siapapun pasti ada pro dan kontra. Jangan kita memperbesar kontranya. Bang, orang eksternal yang masuk ke P3, kita berkaca dari Sandiaga Uno misalnya, Bapilu. Logistik ada. Gen Z oke punya, medsos paten jalan. Nggak jalan juga kok. Itu tadi saya bilang, keseimbangan antara kepentingan personal dengan kepentingan institusi partai. Iya, nah ini kan nama-nama yang beredar mayoritas itu dari eksternal. Kenapa nggak main dari internal lagi aja, Bang? Termasuk Pak Jokowi pun orang eksternal kan sebenarnya. Ada yang menginginkan juga begitu. Bukannya saya mengatakan dalam podcast ini, bukan tidak ada calon internal, ada, Cuma ini kan opsi-opsi saja, ya kan. Nah, makanya saya bilang biarkan aja ini semua mengalir, berproses. Apakah nanti pada akhirnya, pada saat pemilihan ketua umum dalam forum muktamar itu, yang memilihkan para muktamirin peserta, ya mereka itu membuka dirinya, apakah harus internal kah, harus eksternal kah? Biarkan aja. Saya juga mengatakan ada calon internal yang sampai hari ini saya mampu juga bisa mengembalikan P3 untuk masuk ke Senayan. Siapa itu, Bang? Suarso Monoarfa atau siapa? Yang paling enggak dia bisa melakukan komunikasi politik juga dengan berbagai pihak. Top-top Tidak lah. tersekat-sekat dengan psikologisnya dia. Kan begitu. Ya kalau mau kembali Bang Suarso memimpin P3, saya pikir dia masih layak untuk memimpin karena dia tokoh senior. Kepala Bappenas itu, Nah, bukan tanggung. komunikasi politiknya saya pikir hari ini juga cukup piawai. Iya, ini juga. Dan dia teknokrat dan dia sudah dikenal semua tokoh yang ada di Republik ini, bahkan di luar negeri. Dan itu kan persoalan kemauan dan kesungguhan, persoalan penerimaan aja. Begitu, monggo aja. Saya nggak membatasin siapapun. Tapi tetap lebih paten kalau Pak Jokowi, Bang ya. Untuk urusan jangka pendek. Pasti langsung masuk kabinet itu. Nggak mungkin, jalan tol. Begitu. Mantap nggak? Mantap, Bang, udah paling strategis. Kalau melihat peta politik Pak Jokowi itu jangka pendek dan jangka panjang. Tapi seberapa yakin, Abang, seandainya lah. Tadi Abang bilang yang maha membolak-balikkan hati itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya Pak Jokowi bilang, yes. Ya alhamdulillah. Kalau Abang aku yakin ya. Kalau Pak Jokowi merespon dan mengaminkan ini, bagi saya dan bagi P3, saya melihat ini sebuah suatu anugerah yang tak terhingga. Alhamdulillah. Ribon nih, Bang ya. Ya. Ribon. Alhamdulillah, dan saya yakin ya sebagai seorang umat ya akan nanti ada kebesaran P3. Ini kan kayak kalau saya lihat itu zaman ke zaman tuh kayak model, kayak tren. Dia akan berpindah, akan bergiliran. Dan itu juga
sesuai dengan apa namanya perintah atau ayat yang ada dalam Al-Quran. Kekuasaan dan kehancuran itu akan aku pergilirkan kepadamu agar kamu mengetahuinya kan. Mudah-mudahan kekuasaan ke depan itu berada di P3 dari sebuah kehancuran P3, ya kan? Ya. Karena kami mampu untuk melihat, mengevaluasi, mendorong lebih kuat lagi dan lebih semangat lagi. Ya kan? Mudah-mudahan ini menjadi titik balik P3 untuk bisa bangkit lagi, ya mudah-mudahan. Ya sepanjang tadi itu, sepanjang antara sinergitas figur dan institusi partai, kader itu sejalan dan seimbang melakukan kerja-kerjanya. Gitu. Ya kan kekuasaannya kan dipergilirkan juga kan. Mulai dari Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, sampai hari ini. Benar kan? Iya. Pergilirkan. Abang terakhir kapan ke Solo, Bang, ketemu Pak Jokowi? Hah? Terakhir. Ada 2 bulan Ini terakhir. kayaknya udah mancing-mancing ini. Ada 2 bulan terakhir. Mancing kan mau diskusi, Bang. Apa salahnya ketemu, Bang? Ya nggak apa-apa ketemu. Ya udah itu kapan? Ada, Bang. Ada. Saya terakhir kemarin bulan Maret ya, pada saat Ramadan. Dekat itu. 3 bulan lalu. Di situ udah ada bisi-bisi soal suksesi, Bang. Atau Nanti kita lebih panjang diskusinya kalau ada sesi berikutnya. Jangan semua diungkap ini. Iya. Jantungnya torpedo nggak jadi meledak ini. Biar naik barang itu. Biar torpedo memang menjadi torpedo. Begitu. Top. Cocok ya? Paten. Ini ada, Bang, teman-teman ini kalau kita istilahnya hantu laut, torpedo, Bang. Bukan angkatan bersenjata aja yang punya hantu laut, Bang. Torpedo juga punya hantu laut. Karena sekarang kan nuansanya militer-militer, Bang. Ini hantu laut torpedo yang nanyain Abang. Siap, izin Bang Irfan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan, yaitu yang pertama adalah tadi Bang Irfan bulan Maret, Bang, ya, ketemu dengan Pak Jokowi ya di Solo ya. Nah, kita spill dikit nih, Bang. Pak Jokowi ketum P3, gayung bersambut atau cinta bertepuk sebelah tangan nih, Bang? Kalau itu dikatakan, saya tidak punya kewenangan untuk menafsirkan tentang peribahasa itu. Bagi kami, yang tadi saya bilang, perbincangan di internal oleh teman-teman itu biarkan aja mengalir, berproses sebagai sebuah pendapat, sebagai sebuah keinginan yang ada di internal. Kan tentunya kami itu akan memperhitungkan kenapa sih mencalonkan, menarik si A, si B, si C, ya kan? Nah, kembali lagi kepada internal kami secara keseluruhan dalam forum muktamar nanti. Yang kedua, bagaimana respon dari pihak yang bersangkutan terhadap itu, ya kan? Nah, tentu itu tadi, ini kan harapan. Harapan itu kan bisa terwujud dan juga bisa tidak. Bisa terwujud karena ada keinginan, ada ikhtiar, ada doa, ya kan? Ada kemauan yang kuat. Tidak, ya kita nggak tahu, mungkin belum waktunya. Itu juga bisa jadi petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala kan. Nah, biarkan aja diproses. Nah, kami nggak mau memperdebatkan tentang ini nanti begini begitu, enggak. Mengalir saja. Terus semuanya yang dimuncul-munculkan juga belum juga kita bisa mendapatkan kepastian 100%. Kalau dia memimpin nanti, benar nggak P3 bisa di parlemen? Ada nggak yang memastikan seperti itu? Kalau dia memastikan itu kan dia sangat hebat dong. Dia udah melebihi paranormal dong. Misalnya dipimpin oleh si A ini, dia udah banyak nih logistiknya. Ada nggak pastikan? Toh juga ada hari ini partai politik yang sudah 2 periode, udah 3 periode ikut pemilu, banyak uang, nggak tembus juga. Iya kan? Ya. Benar nggak? Benar. Iya kan? Tapi ada juga yang dengan semangat kebersamaan dia bisa tembus ikut pemilu.
Nah, itu dinamika politik itu saya bilang itu tadi tuh. Biarkan saja mengalir, biarkan saja berproses, biarkan aja nanti teman-teman pemilih warga P3 yang menganalisisnya secara hati nurani dan secara keyakinannya. Ya kan? Kata orang, ya ini kalau hanya logika nggak ada logistik repot juga. Repot. Ya kan? Ya nggak apa-apa, biarkan aja nanti. Yang penting itu jangan didahului itu dengan pragmatisme yang bisa merubah dan bisa menghancurkan atau membuat partai ini bisa lebih terpuruk lagi. Itu yang akan bahaya. Ya. Begitu. Baik Bang, yang kedua, kita tahu dari nama-nama yang bermunculan ke permukaan, walaupun itu hanya bersifat hipotesa ya, yang ada di media, itu adalah nama-nama yang populis saat ini. Apakah P3 akan melakukan pendekatan pragmatisme ketika memilih salah satu figur yang populis saat ini? Karena kita tahu dulu P3 ini besar karena dia pendekatannya kontekstual, gitu loh Bang. Apakah karena zaman yang sudah berubah sehingga P3 ini mau tidak mau harus beradaptasi dengan zaman dan memulai pendekatan konseptual itu didisrupsikan menjadi pendekatan pragmatisme? Silakan Bang. Iya, tadi saya katakan kepentingan P3 untuk pemilu 2029 adalah kembali ke Senayan. Itu real dan sangat jelas. Misi utama lah tuh, Bang. Ya. Nah, pertanyaan besarnya lah, siapa yang bisa mengembalikan? Ya kan belum tentu juga si A, si B, si C kan. Tapi bagaimana caranya? Nah itu kan bisa didiskusikan. Bisa dilakukan formulasinya. Tentu caranya itu ada faktor lain. Faktornya bisa aja, kita terbuka aja, ada logistik. Ya kan? Nah logistik ini ya yang menjadi cara langkahnya, apakah harus di depan? Ada duit dulu baru mau kerja? Atau ini menyesuaikan dengan semangat keinginan semua infrastruktur partai. Nah ini kan harus itu saya bilang tadi, ini harus diformulasikan caranya antara figur dengan partai ini. Jangan ada disparitas kepentingan lebih besar itu dominan kepentingan figurnya ketimbang kepentingan partainya. Di partai ini kan sekarang udah banyak juga infrastrukturnya misalnya, mulai pusat, wilayah, daerah sampai ini. Nah, di dalamnya ini kan udah banyak. Nah, itu yang harus perlu diskursus, perlu dialektika yang lebih kuat lagi untuk membangun itu. Tadi saya katakan, nggak bisa juga kita menjamin apakah sosok figur A, B, C, D itu bisa kita pastikan. Tapi mungkin bisa kita prediksi. Dengan pola-pola yang udah kita lihat karakteristiknya, dengan pola-pola kepiawaian dia, kan bisa kita prediksi. Ya kan, si A, oh karena dia ada uangnya, dengan uangnya mungkin kita bisa prediksi bisa dapat sekian kursi. Itu prediksi. Tapi toh nanti pada akhirnya dia, kalau dia nggak keluarkan duit, jong semua kan? Zong. Amsyong kan? Dan yang paling piawai menurut Bang Pak Jokowi, Bang. Sejauh ini. Beliau itu kan dia bisa mampu membangun komunikasi sosial dan komunikasi politik. Ya, itu kelebihan dia yang sudah kita lihat. Ya kan? Dia punya pengalaman lebih lama dari yang lainnya dalam pemerintahan dan dalam komunikasi politik. Itu realistis saja fakta. Faktanya kan. Yang berikutnya, beliau sudah menjalin hubungan emosional dengan P3. Nah, kan berangkat dari itu muncullah nama beliau. Kan itu realitas. Tapi dikatakan apakah nanti Pak Jokowi Ketua Umum bisa menjamin? Saya juga belum bisa menjawab iya atau tidak. Semua itu kita serahkan dalam perjuangan-perjuangan baik itu di internal P3 maupun perjuangan formulasi yang akan dibangun oleh nanti figur. Kan begitu. Ya kan?
Bang, menegasikan aja. Tadi Abang nggak menjawab ini. Apakah untuk ke parlemen P3 ketika berkumpul dan bersepakat bahwa ternyata harus menggunakan pendekatan pragmatis untuk masuk ke Senayan, apakah itu akan dilakukan? Ya, tadi sebenarnya kalau mau dicermati udah terjawab. Kepentingan pragmatis P3 secara partai kembali ke Senayan. Itu. Tapi ini caranya kan gimana? Kan begitu. Iya kan? Iya. Nah sekarang siapa yang bisa membawa ke Senayan itu? Dengan pakai cara formulasi apa? Iya. Apakah tokoh atau toke atau duit? Ya, oke. Kan tadi saya bilang tidak juga semata-mata kita melihat logistik ini harus di depan. Tidak ada faktor tunggal, Bang. Ya? Nggak ada faktor tunggal. Ya, ya. Dalam politik itu yang namanya logistik itu bisa sebagai cost dia iya. Saya juga memahami itu. Tapi apakah itu sebagai langkah prioritas di depan? Saya melihat enggak harus. Jangan sampai harus. toke ini makin bikin hancur P3. Enggak harus. Janganlah, kita butuh P3 buat mewarnai demokrasi. Ya, jangan sampai nanti itu karena kita menganggap dia punya logistik kuat, seolah-olah dia bisa beli semuanya, nanti dia bisa rubah. Enggak harus, kan? Gitu. Ya. Nah, itu yang harus menjadi catatan menurut saya. Itu. Siap Bang, terakhir Bang. Ya. Tapi tolong dijelaskan dengan bahasa sederhana Bang ya, bahasa publik ya. Sebagai ketua mahkamah partai, ketika ada orang luar yang akan dicalonkan menjadi ketum P3, apa saja prasyaratnya Bang? Dan kemudian apakah P3 juga harus merubah ADART-nya dulu untuk mengakomodir pihak-pihak luar ini yang ingin masuk ke P3? Sebenarnya tadi sudah saya jawab. Itu kita bisa menyesuaikan tadi itu kepentingan-kepentingan partai secara infrastrukturnya dengan korelasi keinginan figurnya. Kan benar, setiap partai itu dia punya regulasi tertentu. Ya kan? Setiap partai apapun dalam hal dia memberikan syarat atau prasyarat untuk menjadi ketua umum. Setiap partai pasti punya. Harus begini, harus begini, harus begini. Di P3 juga punya. Tapi pertanyaan besarnya, itu kan syarat itu bisa dilakukan dalam kondisi yang baik-baik saja. Kondisi yang normal-normal saja. Ya kan? Hari ini kondisi P3 Nggak normal. tidak baik-baik saja. Apa bukti tidak baik-baik saja? Ya tidak ada di parlemen. Nah ini harus masuk. Extraordinary. Extraordinary. Kalau mau dikatakan seperti itu, ya kan? Ya. Nah sekarang bagaimana untuk mencapai tadi target dan keinginan itu? Nah berarti harus menyesuaikan dong dengan yang ada. Nah pertanyaannya, apakah ADART itu bisa dirubah? Ya bisa saja. Kita nggak usah terlalu melihat itu bagi barang yang haram untuk dirubah. Berarti kalau dengan kata lain, kalau Pak Jokowi mau, P3 siap merubah. Ya bukan hanya Pak Jokowi, siapa figur eksternalnya kan. Sepanjang tadi itu dia itu tadi itu mampu untuk membangun formulasi, korelasi dan tadi itu. Saya sampai saja. Top. Begitu. Paten. Guys-guysku. Cocok ya? Cocok, Bang. Cocok. Bungkus ya? Bungkus. Sebagai partai besar, walaupun nggak ada di parlemen, tetap menarik membincangkan P3, Bang. Ya. Karena secara historis ikut dalam perjalanan bangsa ini. Bukan partai kemarin sore ini, Bang. Bukan, Bos. Bukan partai kaleng-kaleng ini. Bukan kaleng-kaleng. Harus diingat ini. Ini P3 partai besar. Bukan kaleng-kaleng ini. Satu lagi, Bang. Politisi, 9 nyawanya, Bang. Hari ini memang di luar dia. Belum tentu nanti. Kalau aku sih, kalau Pak Jokowi benar jadi ketua umum P3, pasti Pak Prabowo langsung melirik ini. Langsung 3 kader P3 masuk kabinet. 3 orang. 3 orang. Bang Ade menggeser Menko Hukum. Amin. Udah nggak dibahas lagi WA kita itu. Guys-guysku. Langsung saya dipanggil kan. Panggil ke jalan yang lurus. Kita doakan yang terbaik untuk abang kita. Amin, Kita ketemu lagi di torpedo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.